Chris coba tes ulang nih. Kok bisa sampai 1000? Nggak error ini? Selamat datang di skytech.id. Untuk video kali ini kita akan review sepupu dari Asus S433, yaitu Asus VivoBook M433 dengan prosesor Ryzen 7 4000 series. Seperti apa performanya? Langsung kita cek saja laptopnya. Jadi untuk setiap pembelian Asus M433 ini kalian akan mendapatkan stiker pack seperti ini. Ada beberapa macam stiker pack. Dan ternyata Asus memberikan hanya di seri-seri tertentu saja. Jadi tidak di semua seri mendapatkan sebuah stiker pack. Ke bagian bodi terlebih dahulu, desainnya sama seperti S433, yaitu elegan. Lalu ada aksen VivoBook di bagian kanan tengah. Ditambah lagi dengan finishing diamond cut di tepinya. Ini sangat keren sekali. Bahan yang digunakan ini metal. Dan di bagian dalam ini ada color blocking di bagian enter. Lalu fingerprint berada di pojok kanan atas touchpad. Keyboardnya sudah backlight, lalu menggunakan key travel 1,4 mm yang nyaman sekali saat digunakan. Layarnya 14 in Full HD dengan fitur Nano Edge display. Ditambah lagi layarnya sudah 100% sRGB. Di bagian kanan terdapat dua USB Type-A, slot card reader, micro SD, lalu ada indikator power dan baterai. Beralih ke bagian kiri terdapat DC in, HDMI port, USB Type-A, USB Type-C, yang terakhir ada input output audio. Lalu berat dari laptop ini tidak terlalu berat, hanya 1,4 kg saja. Dan ketebalannya hanya 1,59 cm saja. Spesifikasi dari laptop ini menggunakan prosesor Ryzen 7 4700U dengan RAM 8GB DDR4, dan untuk storage-nya ini menggunakan SSD 500GB. Lalu graphic card yang digunakan masih bawaan dari prosesor, yaitu AMD Radeon RX Vega 7. Sebelum kita bongkar laptop ini, mari kita tes terlebih dahulu untuk performanya. Pertama-tama kita tes SSD-nya terlebih dahulu secepat apa, dan hasil untuk read dari SSD ini 1827 MB per second. Lalu untuk write-nya mendapatkan skor 981 MB per second. Berarti SSD yang digunakan ini adalah NVMe. Selanjutnya kita tes menggunakan Cinnamon R15, ini mendapatkan skor 1042 CB. Ini benar-benar kenceng banget untuk sekelas laptop VivoBook yang bukan gaming, tapi bisa dapat skor di atas 1000 CB. Dan kita tes juga sebanyak 10 kali apakah stabil, dan ternyata ini stabil di angka 1000. Hasilnya malah naik dari tes pertama. Yang ketiga, kita tes menggunakan 3D Mark Firestrike, mendapatkan skor 2537. Dan kita tes untuk render video 1 menit, laptop ini berhasil menyelesaikan dalam waktu 51 detik saja. Sangat cepat sekali. Untuk bagian dalamnya seperti ini, sama persis dengan S433. Di bagian kiri atas terdapat fan, lalu di bawah fan ini ada SSD. Bergeser ke tengah, di sini ada RAM yang onboard, jadi sudah tidak bisa lagi untuk di-upgrade. Dan di bagian paling kanan ini ada slot SSD. Jadi untuk kalian yang mungkin storage-nya terasa kurang, kalian bisa tambahkan SSD lagi. Lalu di bagian bawah ada baterai yang cukup besar, hampir setengah dari laptop ini. Ini diklaim Asus sudah fast charging, dengan pengecasan 49 menit bisa mendapatkan baterai 60%. Ini tergolong laptop yang Xiaomi karena yang pertama ini dari performanya powerful sekali. Biarpun di sekelas VivoBook ini powerful untuk performanya. Yang kedua dari segi bodinya ini keren dan elegan kalau menurut saya, seperti S433. Jadi untuk editing ringan performanya oke, dibawa kemana-mana juga oke. Pokoknya Xiaomi lah untuk laptop ini. Sekian dulu video dari kita. Jika ada penjelasan yang salah atau kritik dan saran, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan untuk kalian yang ingin bertanya lebih lanjut tentang barang yang sudah kita review, kalian bisa langsung WhatsApp di nomor yang sudah ada di kolom deskripsi. Dan yang terakhir, ini untuk kalian yang mau next kita review apa atau compare apa, kalian bisa langsung DM kita di Instagram skytech.id. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak barang-barang seputar dunia IT. Saya Ucup, see you next video.
Saya Pras, see you next video. Kok saya Pras?